Meski Indonesia kalah 0-2, saudara-saudara, penampilan para pemain ini layak mendapatkan acungan 2 jempol. Keren, saudara-saudara, gokil. Anda harus bisa berpikir bahwa yang dihadapi adalah juara Piala Dunia. Bukan Timor Leste, bukan Brunei Darussalam. Bayangin, saudara-saudara, melawan juara dunia itu tampil sangat keren. Salut, salut, salut. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang penting maupun yang tidak penting, baik yang bercanda maupun yang sangat serius, baik yang apapun itulah saudara-saudara. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina. Gokil saudara-saudara, gokil. Walaupun Indonesia kalah 0-2, tetapi permainannya keren saudara, sumpah keren. Gokil sekali, permainannya keren. Pantang menyerah, tidak takut, tidak nervous, punya mentalitas yang luar biasa. Dan kekalahan itu, 2 gol itu tercipta melalui sebuah proses yang gol pertama melalui tembakan jarak jauh dan gol kedua mau melalui sepakan pojok. Artinya di open play, di permainan terbuka, Argentina gagal membongkar pertahanan rapat Indonesia. Itu karena penampilan pemain-pemain yang keren. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, pertandingan yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba, saudara-saudara. Akhirnya datang juga hari Senin tanggal 19 Juni 2023 jam 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tanpa Lionel Messi, tanpa Angel Di Maria, tanpa Nicolas Otamendi, akhirnya Indonesia menghadapi Argentina. Dan yang mengejutkan saudara-saudara, sejak sebelum pertandingan sudah bikin kejut, sudah bikin mengejutkan. Sintayong menempatkan sebuah formasi, sebuah line up, starting 11 yang benar-benar membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Ini gila saudara-saudara, gila. Kenapa saya bilang gila? Bayangkan menghadapi juara dunia, menghadapi juara Piala Dunia 2022, menghadapi negara berperingkat pertama FIFA, walaupun tanpa Lionel Messi ya ini ya. Tetap saja mereka juara dunia dan tim terbaik di bumi. Dan melawan tim seperti itu, bayangin, Sintayong menampilkan starting line up yang 6 diantaranya adalah pemain berusia 18, 19, 20, 21 tahun. Bayangin saudara-saudara, bayangin ini kan gila sekali saudara, gila. Di kiper Hernando. Kemudian di back dia main dengan 5-3-2. Di back itu ada Rizky Ridho di situ. Kemudian ada Elkan Bagot yang masih muda-muda. Kemudian di tengahnya ada Ivar Jenner, bayangin. Marcelino Ferdinand ada di situ. Kemudian di depannya ada Rafael Struijk. Jadi berapa itu saudara? 6 ya? 6 atau 5? Itu di situ. Yang senior itu hanya Mark Klok. Kemudian ada Dimas Drajat. Kemudian ada Asnawi. Asnawi walaupun senior itu umurnya juga masih baru 23. Bayangin saudara-saudara. Kemudian ada yang debutan Shane Patinama itu di kiri. Itu juga umurnya baru masih 24 kalau nggak salah itu. Jadi
Jadi ya ini muda semua saudara-saudara. Yang paling tua ya hanya Mark Klok itu, Mark Klok sama Dimas Derajat. Bayangin saudara-saudara, starting line up yang benar-benar gila saudara-saudara. Dan memang ini sebuah apa ya, sebuah keberanian, sebuah perjudian yang luar biasa dari Sintayong yang benar-benar sangat berani saudara-saudara, sangat berani, sangat berani. Dengan starting line up yang gila. Kita sebut aja gila begitu saudara, yang di luar akal sehat. Indonesia awalnya 30 menit pertama itu tampak sangat grogi. Ya 20 menit lah, 20 menit 30 menit awal itu tampak sangat grogi, berada dalam tekanan Argentina, tidak tahu apa yang harus dilakukan, banyak melakukan yang kesalahan sih sedikit, minimalis, tapi ada beberapa kesalahan. Tapi intinya bermain sangat kurang bagus lah, kurang bagus. Bahkan pemain sekelas Saint Patinama yang debutan itu terlihat grogi saudara-saudara, grogi dan melakukan beberapa kesalahan. Begitu pula dengan Jordi Amat. Jordi Amat itu juga sempat melakukan kesalahan. Untungnya Hernando tampil gemilang, tampil luar biasa, menggagalkan tembakan pemain-pemain Argentina. Walaupun Indonesia ditekan, tetapi gol itu justru baru datang melalui sepakan keras Leandro Paredes. Sepakan dari 30 meter kalau nggak salah itu jaraknya. Dan itu ya jangankan Hernando, Donnarumma atau Ederson juga kalau menerima tendangan seperti itu bakal jebol saudara-saudara. Itu memang gol yang berkelas. Tetapi itu membuktikan bahwa Argentina ini frustrasi. Dan kalau kita lihat di tayangan televisi saudara-saudara, dan itu viral di media sosial, itu terlihat Lionel Scaloni stres, mukanya stres, dia mondar-mandir nggak tentu arah. Wajahnya pucat karena belum juga gol. Dia baru bisa tertawa saat terjadinya gol. Itu saudara, itu benar-benar membuktikan bahwa ya permainan anak-anak muda ini bermain Spartan, pantang menyerah. Mereka melayani disiplin lah, intinya disiplin terus kemudian ya sesekali melakukan serangan balik yang kalau saya hitung tadi babak pertama itu sempat ada peluang yang sangat emas dari Ivar Jenner. Ketika memanfaatkan tropas umpan tarik dari Dimas Derajat. Sayang kipernya Emiliano Martinez yang tingginya hampir 2 meter, yang tangannya panjang sekali. Tapi di babak pertama ini berakhir dengan skor 0-1 ini ya tetap aja keren saudara-saudara. Setelah sempat grogi di awal-awal babak pertama, pemain Indonesia itu mulai berkembang di menjelang babak pertama berakhir itu sudah mulai agak baikan dan kemudian semakin membaik lagi di babak kedua. Babak kedua ketika ya ada pergantian pemain ketika Pratama masuk menggantikan Saint Patinama. Nah, Saint Patinama diganti karena memang ini salah satu titik lemah, dia bermain sangat bukan buruk ya, jelek. Ya bukan, maksudnya kemungkinan dia grogi saudara-saudara, nervous, dia tidak terbiasa bermain di depan 80.000 orang. Kemudian dan itu debut pertandingan pertama dia untuk tim nasional Indonesia. Bisa juga dia mungkin masih jet lag atau ya pokoknya dia grogi lah. Jadi dia harus diganti oleh Pratama Arhan. Dan masuknya Pratama Arhan ini saudara-saudara benar-benar membuat Indonesia bermain lepas. Tercatat ada 3 atau 4 peluang ya dari lemparan ke dalam Pratama ini dari sisi kiri maupun sisi kanan ini yang benar-benar bikin Emiliano Martinez ini sampai harus berjibaku. Dia harus menepis bola-bola yang langsung dilemparkan Arhan menusuk ke kotak penalti, dan di sana sudah ada Elkan Begot, kemudian beberapa pemain yang melakukan heading, dan ini benar-benar luar biasa saudara, benar-benar keren, benar-benar sempat membuat Emiliano Martinez kesulitan. Begitu pula pertahanan Argentina ini juga bingung mengantisipasi umpan seperti itu saudara-saudara, umpan lemparan dalam parabolik yang ala Rory Delap itu saudara-saudara. Bukan hanya lemparan ke dalam saudara-saudara yang menjadi andalan Indonesia di babak kedua itu. Anda lihat, Anda perhatikan baik-baik. Pergerakan pemain Indonesia itu juga sangat bagus. Sangat berani melayani permainan terbuka Argentina.
Indonesia mampu build up. Bayangin saudara-saudara, bayangin tim peringkat 149 yang pada saat pertandingan ini turun peringkat menjadi 150 karena Botswana menang di kualifikasi Piala Afrika. Sehingga dia naik ke posisi 149 dan Indonesia 150 melawan tim peringkat 1 dunia mampu build up. Anda bisa bayangin nggak? Logikanya di mana itu? Tapi itu dilakukan Indonesia, saudara. Build up dari belakang, menyusun serangan, dari belakang. Walaupun kemudian ketika sampai di depan itu digagalkan oleh pemain Argentina karena ya memang kualitas mereka lebih bagus. Dan jangan lupa, saudara-saudara, build up itu dilakukan oleh pemain-pemain seperti siapa itu? Marcelino yang usianya masih 18 tahun, Ivar Jenner, kemudian Rizky Ridho yang baru 21 atau 22. Itu memang benar-benar tidak mudah, saudara-saudara, tidak mudah melawan tim seperti sekelas Argentina ini. Melakukan build up itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua tim. Bahkan tim sekelas Australia ini ya, saya kasih tahu ya, yang dihadapi di Beijing sebelum ini, yang beberapa hari lalu dihadapi di Beijing, itu juga tidak mampu melakukan bikin build up serangan sehingga mereka lebih banyak tertekan. Karena waktu itu ya ada Lionel Messi sih, tapi itu bukan faktor karena sepak bola juga kolektif. Argentina juga tim yang punya kemampuan pemain merata dan itu mampu dilakukan oleh Indonesia, build up, meladeni serangan, kemudian menyusun serangan. Jadi Indonesia itu tidak hanya 100% defense, saudara-saudara, juga berani melakukan serangan, punya beberapa peluang, punya serangan, punya kecepatan, punya umpan-umpan, berani memegang bola dan menekan. Itulah yang keren, saudara-saudara. Hanya berani build up, saudara-saudara. Bukan hanya berani build up, bukan hanya berani pegang bola, bukan hanya berani menyerang, bukan hanya berani mengontrol permainan, bukan hanya berani masuk ke jantung pertahanan Argentina, tetapi para pemain Indonesia juga berani berduel. Mereka berani 1 lawan 1 melawan pemain-pemain Argentina. Contohnya, saya kasih contoh. Asnawi, saudara-saudara. Asnawi. Bayangin, dia mampu mengambil bola dari kakinya Alejandro Garnacho, pemain Manchester United. Pemain yang disebut sebagai wonderkid Argentina, pemain masa depan Argentina. Dia mampu mengambil bola dari kakinya Garnacho. Bahkan Garnacho sampai harus melakukan tackle kepada Asnawi. Kemudian ada lagi, kalau sudah lihat, si Marcelino. Marcelino dikurung 2 orang, 3 orang pemain Argentina, dia mampu lepas. Bahkan untuk menghentikan Marcelino, mereka harus menjatuhkannya, menekel. Bayangin aja, saudara, itu kan membuktikan bahwa kepercayaan diri pemain Indonesia ini luar biasa. Mentalnya terbentuk, kemudian semangatnya pantang menyerah, tak kenal lelah, tak gentar menghadapi tim yang kualitasnya jauh berapa ya? 149 kali peringkatnya, selisihnya 149 peringkat. Jadi ini memang ya kita harus memberikan pujian dan saya tidak akan bosan-bosan untuk memuji penampilan para pemain ini, Saudara. Kita lihat statistiknya, saudara-saudara, ya tentu saja statistiknya jauh sekali, saudara-saudara, jauh sekali. Ball possessionnya Argentina itu mencapai 79%, sementara Indonesia itu hanya 21%. Kemudian shootnya Argentina punya 15 shoot, sementara Indonesia hanya 1. Tetapi Indonesia punya 2 yang on target, sementara Argentina itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 yang on target. Kemudian umpannya itu Argentina melakukan 426, sementara Indonesia hanya 121. Akurasinya juga Indonesia hanya 71% dan Argentina 91%. Tetapi itu normal, saudara-saudara, normal kalau kita melihat kualitas permainannya. Dan apalagi kalau kita melihat skornya 0-2. Bayangin, saudara, kalau sudah ingat waktu Piala Dunia 2022, Kroasia aja dikalahkan 0-3, saudara-saudara. Kroasia itu runner up Piala Dunia 2018. Kemudian waktu sebelum Piala Dunia,
Mereka uji coba melawan Uni Emirat Arab. Skornya berapa? 0-5. Uni Emirat Arab. Waktu melawan Honduras, uji coba. Skornya berapa? 0-3. Kemudian waktu di Piala Dunia itu mereka juga mengalahkan Meksiko 2-0. Mengalahkan Polandia 2-0. Berarti kan level Indonesia sama dengan Polandia, sama dengan Meksiko. Lebih bagus dari Kroasia kan? Kemudian waktu uji coba setelah Piala Dunia. Bayangkan saudara-saudara, mereka mengalahkan Argentina, juga mengalahkan Panama 2-0. Kemudian mengalahkan Curaçao 7-0. Curaçao sempat dikalahkan Indonesia. Dan yang paling baru, mereka hanya mampu mengalahkan Australia 2-0. Mengalahkan Australia 2-0 di Beijing. Artinya ya ini Indonesia tidak buruk-buruk amat saudara-saudara. Bahkan Lionel Scaloni sendiri mengatakan bahwa Indonesia bermain bagus dan dia sudah memprediksi bakal mengalami kesulitan saat bertemu Indonesia. Dan dia menyarankan Indonesia harus mempertahankan permainan seperti itu di pertandingan-pertandingan berikutnya demi kebaikan Indonesia sendiri saudara-saudara. Jadi ya keren lah saudara-saudara. Menurut saya saudara-saudara, ada beberapa pemain yang layak menjadi man of the match. Pemain Indonesia ya. Pemain Indonesia yang layak kita berikan kredit khusus. Pertama adalah Asnawi Mangkualam. Itu keren saudara, itu keren sekali. Dia sebagai kapten, dia benar-benar bermain dengan sangat Spartan, sangat militan. Dia melakukan tackle-tackle yang bersih. Dia juga memulai build up dengan baik. Itu Asnawi. Kedua adalah Marcelino Ferdinand yang bermain dengan penuh kepercayaan diri. Meliuk-liuk di antara para pemain kelas dunia milik Argentina. Dia hanya bisa dikalahkan setelah dijatuhkan beberapa kali di tackle saudara-saudara. Kalau saya hitung itu ada 4, 5, 6 kali dia di tackle. Kemudian yang tak kalah penting adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot bermain sangat-sangat dewasa. Di belakang dia menjadi benteng pertahanan yang solid. Walaupun sempat kecolongan oleh gol Cuti Romero. Kemudian yang berikutnya adalah Hernando, saudara-saudara. Hernando. Kalau nggak ada Hernando, saudara-saudara, mungkin gawang Indonesia bisa kemasukan 5 gol, 5 atau 6 gol. Tetapi karena Hernando tampil sangat bagus, dia melakukan beberapa penyelamatan keren, termasuk salah satunya yang waktu Jordi Amat melakukan blunder, itu keren sekali, saudara-saudara. Double save, 2 penyelamatan yang memang ya layak. Jadi 4 pemain ini layak menjadi yang terbaik pada pertandingan melawan Argentina. Dengan hasil ini saudara-saudara, dengan hasil ini ya ini adalah pelajaran, pengalaman berharga untuk Indonesia nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya. Bulan September ada FIFA Matchday, kemudian bulan Oktober ada kualifikasi Piala Dunia 2026, playoff. Prakualifikasi. Pokoknya Indonesia masuk di putaran pertama. Ronde pertama itu dia akan playoff dengan salah satu tim yang belum tahu. Itu Oktober. Terus November nanti ada FIFA Matchday lagi. Dan Januari saudara-saudara ada Piala Asia 2023. Dan Indonesia berada di grup yang bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kalau saudara-saudara, kalau melihat penampilan Indonesia melawan Argentina, saudara-saudara, dan waktu melawan Palestina, saudara-saudara, dan waktu sebelumnya melawan Burundi, sebelumnya lagi melawan Curaçao, saya sih optimistis 150%, 1000% dah. 1000% bahwa target untuk lolos ke putaran kedua, ke fase knockout itu akan tercapai. Saya merasa Indonesia akan mungkin kalah dengan Jepang, oke lah, kalah nggak masalah karena level mereka lebih tinggi dari itu. Tetapi kalau melawan Irak dan Vietnam, saya yakin Indonesia bisa mendapatkan poin. Mungkin dengan Vietnam kita bisa menang. Dengan Irak saya juga bisa menang. Mungkin saja Indonesia bisa mendapat 6 poin atau 4 poin di Piala Asia 2023 dan lolos sebagai runner up atau salah satu peringkat 3 terbaik. Saya sih optimis, saudara-saudara. Optimis. Dan waktunya masih panjang. Mereka masih, Indonesia, Sintayong masih bisa mengeksplor lagi. Mengeksplor pemain-pemain ini masih bisa latihan lebih lama.
kayak Sean Patinama, kayak Sandy Walsh belum dimainkan juga, itu masih bisa dieksplor lagi. Belum lagi nanti kemungkinan akan ada beberapa pemain keturunan yang gabung seperti Cyrus Margono, seperti siapa lagi ya? Emil Audero Mulyadi. Bisa aja. Jadi saya sih yakin, saudara. Saya yakin dan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pun saya yakin Indonesia akan bisa lolos sampai ke fase grup, fase utama di level Asia, di zona Asia. Dan bukan tidak mungkin kalau Sintayong ini dipertahankan, itu bisa saja. Ya, kita berharap sih bisa lolos ke Piala Dunia 2006. Tapi arah ke sana, arah ke tanda-tanda itu sudah ada, saudara-saudara. Dan kita harus percaya pada proses, saudara. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang baru saja selesai. Senin tanggal 19 Juni 2023 jam 19.30 WIB waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah menganalisis bagaimana permainan keren Indonesia, bagaimana tim berperingkat 149 yang baru saja turun ke 150 dunia melawan tim peringkat 1 dunia tanpa gentar, tanpa takut, berani bermain terbuka, berani melayani permainan terbuka. Argentina bertahan dengan sangat bagus, bermain disiplin, bermain ngotot, bermain keras lah. Bermain, luar biasa lah, pokoknya luar biasa. Dan ini membuktikan Indonesia punya masa depan. Indonesia punya kesempatan untuk menaikkan level. Nanti kalau kita bertemu Malaysia, bertemu Vietnam, bertemu Thailand, kita nggak usah takut. Kita yakin bisa menang dengan pemain-pemain muda ini, saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara ya. Saya udah bicara panjang lebar. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar itu sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan di-report, saudara-saudara, kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Baik, saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.